Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herunisa dengan NIM 210404502041 dari kelas BKC. Dalam video ini saya akan memaparkan landasan filosofis keterampilan komunikasi konseling. Yang pertama, pengertian konseling. Konseling merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. Konseling merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan ahlinya tidak hanya sekedar menerapkan seperangkat prosedur tetap, melainkan selalu berpikir dengan mengarahkan kemampuan akademik yang dikuasai untuk melakukan layanan konseling. Konsep umum komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi adalah suatu proses yang mengacu pada kegiatan pertukaran informasi atau pesan antara dua orang atau lebih berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di materi yang diberikan. Dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari individu ke individu lain atau kelompok lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa penerimaan, pengolahan informasi, saling berpengaruh di antara beberapa sistem dalam diri organisme dan di antara organisme lain. Dasar filsafat komunikasi. Yang pertama, filsafat komunikasi adalah disiplin ilmu yang menelan pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Yang kedua, filsafat komunikasi menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal serta membawa manajemen ke domain publik. Filsafat komunikasi bergerak pada situasi tertentu, momen tertentu, dan memberikan kontribusi tertentu bagi opini publik. Filsafat komunikasi memungkinkan perbedaan pendapat dengan penulis dan filsafat itu sendiri. Komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Yang pertama, komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan. Tujuan tersebut dapat saja disadari oleh individu meskipun ada kalanya tidak disadari. Menurut De Vito Maulana dan Gumelar 2013, dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan utama. Kelima tujuan komunikasi interpersonal tersebut yaitu proses belajar, membangun hubungan, mempengaruhi, bermain, menolong. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memperdayakan dan menolong diri sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Yang terakhir, kesimpulan. Berbagai jenis keterampilan komunikasi konselor tersebut meliputi komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, komunikasi mengambil tindakan.
Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberikan peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisiensi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.